teman-teman. Wah, shalom teman-teman, udah kerasa ya. Ini udah hari Minggu loh. Oscar udah sabar nih memuji Tuhan sama kalian. Yuk, kita ke sekolah minggu hari ini ya. Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Sudah siap sekolah minggu? Kalau sudah siap sekolah minggu, yuk kita berdoa, satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bisa beribadah online pada hari ini melalui streaming ini Tuhan. Tuhan, berikan kami hati yang semangat untuk bisa memuji dan menyembah-Mu dengan penuh semangat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan, amin. Sama beribadah. Wah, ada mainan apa ini? Iya, ada mainan bagus. Keren banget mainannya. Oh, ini mainanku. Tapi kita mau main ini. Tapi ini mainanku. Pinjam dulu dong mainannya, jangan pelit. Kembaliin. Kita mau pinjem dulu. Ini punya aku. Iya, sebentar. Mereka ngapain ya dari kejauhan ya? Gak boleh. Pinjam dulu dong mainannya. Ini berharga banget. Gak mau. Jangan pelit, jangan pelit. Ih, aku harus lerai sih. Tapi kok aku takut ya? Udah, jangan. Aku harus berdoa dulu deh. Ya, nggak Tuhan apa-apa, Yesus, aku juga main berikan dulu. aku keberanian untuk menolong temanku. Amin. Ini mainanku. Gak mau, gak mau. Kenapa ini? Kenapa? Itu mereka ambil mainanku dan gak mau dikembaliin. Enggak, kita kan cuma mau pinjem dulu. Adrian, Cindy, ini tuh punyanya Lovely. Kembalikan dong ke Lovely. Ya tapi aku suka mainan ini. Misal ya, ini mainanmu, terus kamu pinjam ke orang, terus orang nggak mau balik ke kamu, gimana perasaanmu? Ya, sedih sih. Aku pasti pengen mainanku balik. Ya udah Lovely, aku minta maaf ya. Aku kembalikan ini mainanmu. Iya, aku maafin. Kita main bareng aja ya. Yuk. Yuk adik-adik, kita bagi berdiri, kita muji nama Tuhan. Yuk, tepuk tangannya. Ikuti gerakannya ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Tepuk tangannya dong, kita nyanyi lagu yang kedua ya. Yuk tepuk tangan lagi yuk. Tiada kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu lagi. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Yuk semuanya, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tepuk tangannya dong. Adik-adik bisa duduk kembali. Nah, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan dulu. Yuk, siapkan hati kita buat menyembah Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan
Hebat ya si Kristo. Dia tidak lupa berdoa untuk minta pimpinan Tuhan berani melerai pertengkaran teman-temannya. Nah, yuk sekarang kita simak firman Tuhan berikut ini. Esther, the Queen of Persia, diambil dari Esther 1 sampai 10. Kerajaan Persia adalah kerajaan yang penuh dengan kekayaan dan kuasa. Orang-orang Persia telah mengalahkan dunia. Mereka mengalahkan Israel dan mengambil banyak anak-anak Tuhan yang hidup sebagai orang asing ke Persia. Jadi banyak orang Yahudi yang tinggal di sana. Raja Persia adalah seorang yang berkuasa yang bernama Ahasiweros. Untuk merayakan kekuasaannya, ia mengadakan pesta yang berlangsung selama 1 minggu. Orang-orang makan makanan terbaik dan minum anggur yang termahal dan bersenang-senang. Di tengah-tengah pestanya, Raja Ahasiweros memanggil istrinya yang sangat cantik yang bernama Ratu Wasti. Raja memanggil ratu karena ingin menunjukkan betapa cantiknya ratunya. Maka, hamba-hamba raja pergi menemui Ratu Wasti. Ratu Wasti tidak mau dipermalukan dan dipamerkan pada pesta yang penuh dengan orang-orang mabuk. Lalu, Ratu Wasti melakukan satu hal yang tidak pernah dilakukan siapapun sebelumnya. Ia menolak untuk menuruti titah raja. Tidak ada satupun yang menolak. Ketika raja mendengar ini, raja begitu murka. Berani-beraninya menolak raja. Ini akan memberi contoh kepada semua istri di negeri ini untuk melawan suaminya. Raja ingin menghentikan sikap seperti ini. Lalu raja bertanya kepada orang-orang bijak dan ahli hukum dan undang-undang. Kemudian, mengikuti saran-saran mereka, Raja Ahasiweros melepaskan mahkota Ratu Wasti dan memberikan kedudukan sebagai ratu ini kepada orang lain. Raja juga mengusir Wasti dari kerajaan. Ketika amarah raja sudah mulai mereda, ia mengingat Wasti dan merindukannya. Ketika penasihat-penasihatnya melihat hal ini, mereka merencanakan sesuatu. Mereka menyampaikan agar raja mengumpulkan semua orang agar mengumpulkan wanita muda dan cantik yang ada di dalam kerajaan. Tujuannya agar bisa dijadikan seorang ratu. Raja menyukai rencana ini dan segera saja berita tersebar ke seluruh negeri. Di seluruh kerajaan, wanita-wanita muda yang cantik dibawa pergi, dan setelah berhari-hari diberikan perawatan kecantikan, mereka dibawa kepada raja. Salah satu dari gadis cantik itu adalah Esther. Esther hidup bersama pamannya yang bernama Mordekai. Esther sangat cantik, dan Esther adalah orang Yahudi. Dari seluruh wanita yang ditemui raja, raja memutuskan Esther adalah yang paling cantik. Raja memilih Esther menjadi istrinya. Esther seorang Yahudi sekarang adalah Ratu Persia. Esther sangat bijaksana dan ia merahasiakan identitasnya sebagai orang Yahudi. Karena ada beberapa orang di sana yang membenci orang Yahudi. Raja Ahasiweros memiliki seorang pegawai yang kedudukannya paling tinggi, bernama Haman. Haman adalah orang jahat yang membenci orang Yahudi. Suatu hari, Haman datang kepada raja dan memberitahu rencana yang terdengar seperti seolah-olah ia melindungi kerajaan dari musuh. Namun, rencana sesungguhnya adalah membunuh semua orang Yahudi di kerajaan Persia. Haman tahu ketika rencana ini ditandatangani oleh raja, titah ini tidak bisa dibatalkan. Raja mempercayai Haman dan menyerahkan cincin meterai dari jarinya dan memeteraikan titah ini. Karena Ratu Esther menyembunyikan bahwa dirinya seorang Yahudi,
Haman tidak tahu bahwa ia juga akan membunuh kaum dari Ratu Ester. Ketika paman Ester, Mordekai, mendengar hukum baru yang mengerikan ini, ia merasa sangat sedih. Ia dan seluruh orang Yahudi di kerajaan Persia merobek pakaian mereka dan memakai abu di kepala dan semua berkabung. Namun Tuhan tahu segala sesuatu dan Tuhan menolong Mordekai untuk merencanakan sesuatu. Meskipun hukum yang baru tidak bisa digantikan, namun ratu adalah orang Yahudi dan raja tidak akan membiarkan istrinya dibunuh. Mordekai kemudian menemui dan memohon kepada Ester agar Ester memberitahu raja bahwa ia seorang Yahudi. Tapi Ester takut karena tidak ada yang boleh muncul di depan raja tanpa diundang, atau mereka akan dihukum mati. Ester meminta Mordekai dan seluruh orang Yahudi untuk berdoa dan berpuasa baginya. Sekalipun tahu Ester bisa mati, tapi ia memakai pakaian terbaiknya dan pergi menemui raja. Ketika raja melihat Ester, ia berkenan dan mengulurkan tongkat emas ke arah Ester. Ini adalah cara raja memberitahu bahwa Ester boleh mendekat. Tanya raja kepada Ester, "Apa maksudmu, hai Ratu Ester, dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu." Permintaan Ester sangat mudah, yaitu raja dan Haman pergi ke perjamuan yang diadakan olehnya. Ester akan menemukan cara untuk memberitahu raja tentang rencana jahat Haman. 2 kali Ester mengadakan perjamuan untuk raja dan Haman, dan akhirnya pada malam yang kedua, Ester mengatakan bahwa ia adalah seorang Yahudi dan menjelaskan kepada raja hukum baru yang disahkan bisa membunuhnya dan seluruh orang Yahudi. Waktu raja mendengar hari ini, raja sangat marah. Ia keluar dari taman kerajaan dan ketika ia kembali, ia melihat Haman berlutut pada tempat tidur tempat Ester berbaring. Maka raja semakin marah kepada Haman. Kemudian penjaga-penjaga menarik Haman dan membawanya pergi. Lalu raja memerintahkan untuk membunuh Haman. Namun, sekalipun orang jahat ini sudah meninggal, rencana jahatnya sudah berjalan. Tidak ada yang dapat dilakukan raja untuk menghentikannya. Meskipun Ratu Ester tahu bahwa menemui raja tanpa diundang dapat membuatnya terbunuh, tapi Ratu Ester tetap datang dengan menangis dan memohon kepada raja. Karena titah raja tersebut dapat membunuh semua orang Yahudi. Kemudian, raja memberikan titah agar orang-orang Yahudi boleh melawan menggunakan senjata untuk melindungi diri sendiri apabila ada yang menyerang mereka. Maka, pada saatnya tiba, orang-orang Yahudi mengalahkan orang-orang yang membenci mereka. Orang Yahudi merayakan kemenangan ini dengan sebuah festival yang dirayakan setiap tahun. Festival tersebut bernama Festival Purim. Festival ini menjadi pengingat bahwa Tuhan selalu membela umatnya. Wah, sungguh hebat ya kisah Ester. Dia berani bertindak benar dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menolongnya. Tuhanlah satu-satunya yang membuat Ester itu berhasil. Kehadiran Tuhan itu ada di mana-mana, meskipun kita itu tidak merasakan. Tetapi Tuhan itu tetap mengawasi dan melindungi kita. Teman-teman, Oscar tambah happy nih. Setelah ikut ibadah hari ini, teman-teman juga happy kan? Stop, tunggu dulu. Setelah ini kita mau buat
activity. Yuk, teman-teman, kita buat bersama ya. Shalom adik-adik, hari ini kita mau bikin activity ya. Nah, activity hari ini kita mau bikin tempat bintang. Nah, adik-adik perlu siapin origami, kemudian adik-adik juga perlu siapin gunting, lem, dan juga perhiasan ya. Step pertama kita mau bikin bintangnya dulu. Nah, untuk bikin bintangnya